warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Baiklah anak sekalian, kali ini kita akan mulai dengan membaca doa. Silakan dipimpin. Siapa hari ini piket? Silakan Mas Dani dipimpin untuk berdoa. Siap berikan depan. Berikutnya saya akan absen terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, Mas Ahmad Nafi, Ahmad Syarif, Aulia, ya, Azizi, Fadli, Faiz, Firda, Hendra, Intan, Kifla, Nasiha, Maher, Azhar, Jabar Kiano, Rifki, Naura Zulfa, Naufal, Prayoga, Riko. Ya, terima kasih, alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya ganteng-ganteng, semangat-semangat, pakaiannya rapi-rapi. Ada yang tidak seragamnya ini. Ini kenapa Mas tidak pakai seragam? Lupa seragamnya. Untuk besok jangan lupa lagi, diingat lagi jadwal seragamnya. Baiklah anak sekalian, sekarang kita coba semangat dulu ya. Kita akan bernyanyi sebelum memulai pembelajaran kita. Lagunya apa? Demi masa. Ingat ya, kita mulai 1, 2, 3. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian yang beriman, yang beramal soleh. Semuanya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, kapan sebelum sempit, hidup sebelum mati. Berikan tepuk tangan kita semuanya. Semangat, semangat, semangat semuanya. Keren, luar biasa. Baiklah, berikut. Sekarang kita akan mengingat kembali materi yang kemarin. Ya, Mbak Kibla, kemarin kita sudah mempelajari surat. Berapakah jumlah ayat surah Al-Asr? Bagus, berikan tepuk tangan untuk Mbak Kibla. Berikutnya, kamu Mas Dani, sebutkan ayat kedua dari surat Al-Asr.
Innal insana lafi khusr. Ya, berikan tepuk tangan, betul. Berikutnya, ayat ketiganya, Mbak Intan. Iya, betul. Berikan tepuk tangan kembali. Ya, alhamdulillah semuanya masih ingat apa yang menjadi pelajaran kita kemarin, membaca dan menghafalkannya. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita hari ini, di mana materi kita hari ini yaitu tentang memahami isi kandungan surat Al-Asr. Tujuan pembelajaran ini adalah agar nanti setelah pembelajaran ini anak-anak mampu menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Asr. Surah Al-Asr ada berapa? Tiga ayat. Baiklah, silakan diperhatikan video berikut ini. Dari isi kandungan Quran surah Al-Asr, dan materi pembelajarannya adalah memahami isi kandungan surat Al-Asr. Perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan pada materi berikut ini. Yang pertama, kita kenal dulu apa itu surat Al-Asr. Anak-anakku sekalian, surat Al-Asr ini adalah suatu surat yang diturunkan bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ini dia tujuannya. Surat Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Surat Al-Asr ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Dikarenakan diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kalau diturunkannya setelah hijrah Nabi Muhammad, dinamakan Madaniyah. Berikutnya, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Dan surah Al-Asr ini urutan yang ke-103 setelah surat Al-Insyirah. Anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui apa sih isi kandungan dari Quran surah Al-Asr dari ayat per ayat sebagai berikut. Ayat yang pertama yang berbunyi Wal Asr, demi masa. Ini adalah suatu hal yang bagaimana Allah berfirman, bersumpah sama dengan wattin wal fajr wal lail wal duha, dan itu adalah sumpah Allah terhadap waktu. Ya, ini terhadap waktu asar. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia harus betul-betul mempergunakan waktunya dengan baik dan benar. Karena Allah telah bersumpah tentang waktu ini. Maka mari kita coba pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Untuk apa? Jadi waktu siang dan malam yang ada pada kita di dunia ini, kita gunakan untuk ladang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat maksiat. Ini ayat pertama menjelaskan bahwa Allah betul-betul bersumpah tentang penggunaan waktu ini. Berikutnya ayat yang kedua, Innal insana lafi khusr. Di sini Allah berfirman dan bersumpah manusia itu benar-benar dalam kerugian, akan binasa. Kenapa seperti itu? Karena perbuatan manusia pada masa hidupnya itu ragam-ragam, macam-macam. Silakan kita lihat coba pada kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang yang masa hidupnya dia mendapatkan harta yang banyak, harta yang melimpah,
namun dia lupa untuk melakukan hal-hal yang baik dari apa yang telah didapatkannya. Ini berarti apa? Merugi. Orang ini rugi di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia, kalaulah kita mendapatkan satu hal seperti harta, kedudukan, kemuliaan, bahkan semua mungkin yang kita dapatkan di dunia ini, kalau kita gunakan dengan sia-sia, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Apalagi kalau tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh orang-orang yang merugi. Berikutnya, ayat yang ketiga yang berbunyi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwasanya agar kita tidak merugi dalam hidup kita, maka yang pertama harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman dulu agar kita tidak merugi. Berikutnya apa lagi? Beramal soleh. Kita beramal soleh dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan berbuat yang sia-sia. Patuh dan taat pada orang tua dan lain sebagainya, itu adalah penggunaan waktu kita dalam hidup kita. Berikutnya apa? Saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Ini contoh, kalau seandainya ada teman kita yang berbuat salah atau kurang benar, maka kita harus menasihatinya. Selanjutnya, saling menasihati dalam kesabaran. Artinya di sini apa? Kalau kita mendapatkan suatu hal musibah, maka kita juga harus mencoba belajar bersabar. Bersabar menghadapi segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya atau kepada kita. Maka dengan kesabaran itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian tadi materi tentang isi kandungan surat Al-Asr. Sekarang setelah kita memperhatikan dari isi kandungannya, maka saya akan mencoba kembali. Kira-kira sudah bisa dimengerti apa dari isi kandungan 3 ayat tadi? Sudah? Sudah. Baiklah, mari kita coba. Nah, yang pertama mungkin saya coba dulu, apakah memang sudah dimengerti. Mbak Intan, surat Al-Asr termasuk golongan surat Makkiyah. Berikan ulangan, betul sekali. Makkiyah itu apa? Siapa yang tahu? Makkiyah, silakan Mas. Turunnya di sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, turunnya di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kira-kira apa gunanya kita mempelajari, atau kira-kira apa yang dibahas tentang surat Al-Asr? Silakan, siapa yang tahu tentang apa? Silakan, Mbak Aja. Tentang tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ada lagi yang mau menjawab? Jangan? Ya. Oke, berharga. Ada lagi lainnya? Apa jadi isi kandungannya tadi? Ada lagi? Iya, cukup. Saya rasa cukup. Sudah paham tentang apa yang menjadi materi kita hari ini. Ya. Ini dia tadi penjelasannya. Bahasa waktu itu sangat penting. Baiklah anak sekalian, berikutnya kita akan
mencoba kembali kepada zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak toh orang yang menggunakan waktunya secara sia-sia. Jadi orang yang merugi. Maka oleh karena itu coba saksikan tayangan berikut ini. Nanti anak-anak sekalian bisa kira-kira apa yang terjadi di sana. Nanti kita akan coba bahas tentang bab tersebut. Selamat menyaksikan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Bob gak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran bukan lagi? Mantap kau. Mana Bu? Begini Bu. Nyesel kau Kayla. Jangkel, gara-gara kau kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Bob gak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat sih. Iya. Baiklah. Bagaimana tayangannya? Bagus? Nah, sekarang saya mau bertanya. Kira-kira menurut Anda tayangan tadi itu tentang apa? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau menanggapinya? Silakan saja. Murid yang terlambat ke sekolah. Ya, berikan tepuk tangan. Ada yang lain? Tentang apa? Silakan. Murid yang dilempari kertas. Karena apa dilempari? Wah, sampai segitunya ya. Dilempari. Ada yang lainnya? Silakan, Mas. Apa yang Anda lihat tadi? Tentang apa? Tidak bisa. Yang lain silakan. Ada lagi? Iya. Kita saksikan tadi adalah yang pertama, ada gurunya yang menghukum muridnya. Ada yang terlambat masuk ke kelas. Terus teman-temannya melemparinya. Gara-gara satu orang jadi apa? Semuanya pelajarannya belum dimulai. Baiklah, anak-anak sekalian, dari hal tersebut kita tahu bahwasanya tadi mengisahkan tentang orang yang terlambat atau siswa yang terlambat. Kira-kira kenapa siswa tersebut terlambat? Siapa namanya tadi? Kira-kira kenapa bisa terlambat? Silakan, Mas. Kira-kira kenapa bisa terlambat?
sakit. Boleh. Ada yang lain kamu? Bangunnya kesiangan. Kamu? Belum mengerjakan PR maka terlambat. Intan? Oh, lupa alarmnya lupa nyalain. Oke, baiklah. Dari beberapa tadi, kok bisa terlambat ya? Kira-kira biar nggak terlambat itu gimana ya? Siapa yang mau mencoba? Kira-kira gimana cara agar tidak terlambat? Bangun lebih awal boleh. Akmal coba. Gimana biar nggak terlambat? Belum bisa menjawab lagi. Silakan. Oh, ini caranya gimana? Bagaimana caranya biar tidak terlambat? Main game dulu. Makanya main game dulu kamu. Memasang alarm. Oke, bagus. Baiklah, anak-anak sekalian, dari beberapa informasi ini, maka kita akan diskusikan. Kelompok akan saya bentuk sesuai dengan yang kemarin. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ya? Lalu saya akan memberikan tugasnya, yaitu hari ini kita akan diskusi tentang hal yang kita tayangkan tadi. Kita mencari informasi tentang apa yang terjadi di dalam video tadi. Baiklah, ini saya berikan lembarannya. Silakan, di dalamnya sudah saya siapkan untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama silakan didiskusikan, nanti dicarikan jawabannya, boleh melalui media apapun, buku dan lain sebagainya. Apa yang perlu dicari? Yaitu mengapa siswa tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu sehingga terlambat ke sekolah. Itu silakan dicari kira-kira jawabannya apa atau faktornya apa, kira-kira apa yang menyebabkannya. Tadi sudah ada dijawab tadi, ya karena kesiangan dan sebagainya. Dan berikutnya silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Mengapa siswa tidak disiplin sehingga terlambat ke sekolah? Yang kedua, silakan didiskusikan cari jawabannya juga. Bagaimana caranya siswa agar disiplin? Jadi agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Jadi, contohnya apa ada tadi? Bangunnya kesiangan. Biar nggak bangun kesiangan apa? Tidurnya lebih awal atau bangunnya lebih pagi. Nah, silakan dicari setiap kelompok. Saya persilakan untuk mencari informasi galian jawaban yang Anda dapatkan atau temukan. Silakan. Silakan.
Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai? Kalau memang sudah, baiklah. Kita akan coba presentasi satu persatu dari setiap kelompoknya masing-masing. Ingat, setiap kelompok diwakili oleh satu orang. Bisa dimengerti? Baiklah. Ini mau yang pertama dulu, yang mana ini? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Yang mana dulu? Urutan dari 1? 4 dulu boleh. Baiklah anak-anak sekalian, silakan perhatikan dari hasil diskusi anak-anak sekalian. Inilah presentasi dari kelompok 4. Berikan tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok 1. Silakan, agak maju. Silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa siswa tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu sehingga terlambat ke sekolah, selain kesiangan, main game sebelum berangkat mengikuti pelajaran untuk hari itu. Bagaimana caranya siswa disiplin dalam memanfaatkan waktu agar tidak terlambat ke sekolah? Bangun pagi, tidak main handphone dulu, mengingatkan suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Berikutnya kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Mengapa siswa tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu sehingga terlambat ke sekolah? Tidak disiplin atau terlambat karena tidak enak badan, jalannya macet, hujan. Bagaimana caranya siswa disiplin dalam memanfaatkan waktu agar tidak terlambat ke sekolah? Agar disiplin atau tidak terlambat, kita harus menjaga kesehatan dengan sarapan, berangkat lebih awal, menyiapkan mantel hujan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, dan berikutnya yang terakhir kelompok 2. Silakan. Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Mempresentasikan. Mempresentasikan diskusi kami. Ya. Mengapa siswa tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu sehingga tidak disiplin atau terlalu karena seragam basah, seragam sepedanya bocor, hujan, malas ke sekolah. Bagaimana cara siswa disiplin dalam memanfaatkan waktu agar tidak terlambat ke sekolah? Agar disiplin atau tidak, kita harus kalau hujan sepeda mengerjakan.
kelompok 2. Baiklah, demikian tadi presentasi dari 4 kelompok yang sudah maju. Dan kali ini kita akan coba mengulas kembali apa yang mungkin tadi ada yang belum setuju. Kira-kira tadi ada yang mengatakan pendapatnya kelompok 1 bahwasanya karena kehujanan. Kalau kehujanan alasannya terus bagaimana? Sebaiknya gimana? Menyiapkan jas hujan. Yang lainnya? Kelompok sini kira-kira apa tanggapannya? Kalau kehujanan tadi gimana? Berteduh, menunggu terang. Ada lagi? Ya, pakai mobil. Betul. Artinya semuanya bisa dicarikan solusinya. Ada lagi yang menanggapi tentang kelompok-kelompok tadi? Tidak? Sudah paham? Kalau memang sudah paham, coba sekarang kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya kira-kira dari pendapat teman-teman yang tadi, dari presentasi yang sudah diajukan tadi, apa yang dapat kita simpulkan, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran diskusi tadi. Silakan, Mbak Aja. Tidak menyia-nyiakan waktu. Baiklah, dari hasil diskusi tadi, maka kita dapat simpulkan. Ya, simpulkan kalau menurut Mbak Aja tadi adalah tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ada yang lainnya mungkin? Apa yang dapat kita simpulkan dari video tayangan tadi? Terlambat disiplin dengan surah Al-Asr. Apa yang dapat kita simpulkan? Mungkin, silakan. Apa? Menyiapkan segala sesuatunya sebelum kita melaksanakan sesuatu yang lainnya. Artinya semuanya harus dipersiapkan dahulu. Ya, mungkin Pak Firda tambahannya apa lagi? Untuk Pak Firda, apa yang dapat kita lakukan dengan waktu? Tidak ada? Semua sudah paham? Ya, baiklah. Secara umum kesimpulannya adalah bahwasanya orang yang menyia-nyiakan waktu itu adalah termasuk orang yang merugi. Jadi kalau untuk tidak jadi orang merugi kita harus apa? Memanfaatkan waktu. Baiklah. Untuk berikutnya jangan lupa bahwasanya dalam kehidupan kita ini banyak waktu yang kita sia-siakan. Oleh karena itu, dari apa yang kita pelajari tadi tentang surat Al-Asr dan juga tayangan video tentang disiplin orang yang terlambat, maka kita sebaiknya menggunakan waktunya yang betul-betul baik. Kalau berangkat ke sekolah ya cepat. Kalau misalnya kita di rumah jangan banyak apa? Main game atau banyak main-mainnya daripada mengerjakan PR. Jadi hal ini sangat penting mengingatkan kita, merefleksikan kita dari kejadian dari video tadi bahwasanya orang yang sering menyia-nyiakan waktu nanti akan merugikan. Baiklah, berikutnya kita lanjutkan nanti penulisan kesimpulan dan juga tugasnya itu dikumpulkan untuk minggu depan dan harapannya kita betul-betul mampu menggunakan waktu kita dan selesai pada minggu depan. Ingat ya, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak digunakan dengan baik maka akan memotong kita. Baiklah, ingat minggu depan kita akan kembali mempelajari tentang materi Quran surat Al-Ma'un. Silakan dipersiapkan bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Kita akan bersiap-siap.
Baiklah anak sekalian, setelah kita berdiskusi, maka marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Kami persilakan Mbak Kifla untuk memimpin doa hari ini. Tiap detik depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini. Akhirul kalam, ulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi